Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusma Fatimah Albi dengan NIM 210444190. Nah, di video ini saya akan menjelaskan berbagai macam informasi mengenai sistem informasi geografi. Materi yang pertama yaitu apa sih sejarah dari sistem informasi geografi itu? Nah, sistem informasi geografi itu pertama kali muncul pada tahun 1960-an di Kanada yang ditemukan oleh Roger Tomlinson. Dan pada tahun 1970-an, SIG itu sudah mulai atau biasa disebut dengan sudah mendunia, sudah dikenal oleh berbagai mancanegara lainnya. Nah, pada tahun 1991, SIG itu sudah masuk ke negara kita, yaitu negara Indonesia, dengan yang disebut dengan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, apa sih pengertian dari SIG itu? Nah, SIG itu terdiri dari 3 komponen kata, yaitu sistem, informasi, dan geografi. Nah, apa itu sistem? Sistem itu kumpulan objek atau ide yang menjadi satu untuk mencapai tujuan yang sama. Dan apa itu informasi? Informasi yaitu semua data-data yang fakta dikelola menjadi satu untuk memiliki pemanfaatan tersendirinya. Nah, yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu geografi. Nah, apa itu geografi? Geografi yaitu interaksi antara manusia dengan alam sekitarnya. Dan jadi ketika kita menggabungkan 3 objek tersebut, 3 kata tersebut, sistem informasi geografi bisa disimpulkan merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, mengidentifikasi, dan menyimpan. Materi yang selanjutnya yaitu kedudukan sistem informasi geografi dengan ilmu lainnya. Nah, seperti yang kalian lihat di atas bahwa sistem informasi geografi ini terbagi menjadi 2 aspek, yaitu aspek sosial dan aspek fisik. Nah, aspek sosial itu apa? Nah, aspek sosial itu seperti biologi, antropologi, sosiologi, ekonomi, politik, sejarah, geografi. Dan aspek fisiknya itu seperti apa? Ada geomorfologi, metamorfologi, hidrologi, dan astronomi. Sekarang langsung saja kita ke materi yang selanjutnya, yaitu komponen-komponen dari sistem informasi geografi. Nah, apa saja komponen dari sistem informasi geografi? Sistem informasi geografi ini terbagi menjadi 5 komponen lagi. Nah, yang pertama yaitu data. Nah, data itu suatu dasar yang diperlukan untuk diolah menjadi informasi yang berguna untuk suatu keperluan. Nah, data ini terbagi menjadi 2 lagi. Nah, data atribut dan data keruangan. Nah, data atribut itu mempunyai 2 elemen, yaitu bentuk-bentuknya itu seperti narasi atau angka. Nah, sedangkan data keruangan ini dia itu memiliki 3 elemen seperti titik, garis, dan area yang mencakup seluruh isi dari permukaan bumi. Terus yang poin kedua yaitu hardware atau biasa disebut dengan perangkat keras. Nah, perangkat keras ini terbagi lagi menjadi 3. Nah, yaitu apa? Yang pertama yaitu input atau biasa disebut dengan pemasukan data melalui komputer. Nah, yang kedua itu apa? Yang kedua itu pemrosesan atau pengolahan, penganalisis, pengkajian data yang masuk ke dalam komputer. Nah, yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu output. Output itu alat penayangan geografis dalam sistem informasi geografi. Nah, terus poin yang ketiga yaitu software. Apa itu software? Software itu biasa dikenal dengan perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini programnya apa? Nah, perangkat lunak ini berprogram untuk memasukkan sistem yang berfungsi untuk mengoperasikan sistem informasi geografi. Nah, poin yang keempat yaitu manajemen atau biasa disebut dengan people atau orang. Nah, komponen ini merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem informasi geografi, karena kalau tidak ada komponen ini, semua komponen-komponen lainnya tidak dapat bekerja. Atau komponen itu komponen ini biasa disebut dengan brainware atau kita ya. Dalam pembahasannya itu kita.
Nah, yang kelima itu apa? Nah, yang kelima itu approaches atau biasa disebut dengan pendekatan. Pendekatan itu apa? Pendekatan itu berfungsi sebagai dia itu yang menentukan jenis aplikasi, tekniknya, pendekatan apa saja yang diinginkan. Dan mungkin masih banyak hal-hal yang lainnya. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang selanjutnya atau bisa disebut dengan materi yang terakhir. Jadi materi yang terakhir yaitu siapa saja pengguna Nah, di atas sudah tertera siapa-siapa saja pengguna sistem informasi geografi itu, seperti pertambangan, pertanian, transportasi, perhubungan, kehutanan, dan lain-lainnya. Dan termasuk jurusan saya yaitu teknik informatika.